Low, ahli deviasi dan undangan berbahaya. Low bukanlah orang yang mudah ditebak. Ketika player menunjukkan keterkejutan atas caranya berbicara tentang deviation, seolah-olah mereka adalah teman lama, Low justru tampak terhibur. Baginya, kedekatan dengan deviation adalah hal yang wajar, bahkan membanggakan. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah seorang ahli, seseorang yang tidak hanya mempelajari deviation dari kejauhan, tetapi benar-benar berinteraksi langsung dengan mereka. Tanpa basa-basi, Low langsung mengarahkan pembicaraan pada inti urusan. Ia menyebut sebuah lokasi yang rumit dan berbahaya, sebuah basis Rosetta di Forsaken Monolith. Di tempat itulah ia pernah bekerja, dan di sanalah ia secara tidak sengaja meninggalkan sebuah barang pribadi. Namun barang itu bukan benda biasa, melainkan sebuah deviation. Selama ini Low mengaku selalu menyesali keputusannya meninggalkan deviation tersebut. Kini setelah melalui pertimbangan panjang, ia memutuskan untuk mengambil kembali. Tentu saja, ia tidak berniat melakukannya sendiri. Ia membutuhkan bantuan player. Low memahami sepenuhnya betapa mencurigakannya permintaan ini terdengar. Sebuah monolith, basis Rosetta, dan deviation yang dibawa keluar. Semua itu adalah kombinasi yang hampir pasti berujung bencana. Namun Low berkisah bahwa kecurigaan tersebut wajar, bahkan sehat. Meski begitu, ia berjanji bahwa niatnya tidak jahat. Dalam pandangannya, player dan dirinya berada di sisi yang sama, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai rekan dengan kepentingan yang sejalan. Ia mendorong player untuk pergi dan melihat sendiri apa yang ia maksud. Ia yakin bahwa begitu player mencapai Forsaken Monolith dan menemukan apa yang ia tinggalkan, semua keraguan akan mulai terjawab. Ia berbicara dengan keyakinan kolektor fanatik, seolah-olah deviation bukan ancaman eksistensial, melainkan karya asli yang layak diselamatkan. Pencarian Low terhadap entitas-entitas aneh ini, menurut pengakuannya sendiri, tidak pernah berakhir. Ia bahkan mengklaim bahwa telah menemukan sebuah deviation lain yang bisa diberikan kepada player. Deviation yang sangat penting dan bernilai tinggi. Informasi tentang keberadaan entitas ini, katanya, berasal dari sumber yang sangat dapat dipercaya dan dihormati. Ketika player bertanya siapa sumber itu, Low hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan tenang, bahwa orang itu berdiri tepat di depan mereka. Entah apakah itu sindiran, kesombongan, atau peringatan terselubung, Low tidak pernah menjelaskannya lebih jauh. Ia juga membagikan kabar lain yang lebih mengkhawatirkan. Dari jaringan kontaknya, orang-orang dengan nama samaran yang tak pernah bisa diverifikasi, Low mendengar bahwa Rosetta sedang melakukan uji lapangan untuk sebuah proyek bernama Meta Deviant di Red Sands. Proyek itu menurutnya adalah upaya mengubah manusia menjadi sesuatu yang lebih buruk dari sekedar meta-human. Bagi Low, semua itu hanyalah eksperimen lanjutan, sebuah permainan dua sisi, seperti pisau bermata dua, atau kotak coklat. Hasilnya tidak akan pernah benar-benar diketahui sampai terlambat. Komentar sinis V tentang dunia yang rusak. Di tengah semua itu, V, burung pendamping player, tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Dengan nada sinis khasnya, ia mempertanyakan mengapa setiap orang yang mereka temui selalu terasa semakin aneh dari sebelumnya. Menurutnya perjalanan mereka dipenuhi sosok-sosok yang tidak masuk akal. Mayfly palsu buatan Rosetta, broker pembunuhan berkepala televisi, robot tanpa kendali emosi, dan kini, Low, seorang ahli deviasi yang terlalu nyaman hidup berdampingan dengan hal-hal yang seharusnya tidak ada. V bahkan mengakui ironi dirinya sendiri, seekor burung bicara dengan amnesia, namun tetap merasa bahwa semua ini sudah melampaui batas kewajaran. Kekejaman Rosetta dan rahasia LEA Research Lab. Kontak lokal yang diperkenalkan oleh Low akhirnya mengungkap kebenaran pahit tentang apa yang terjadi di wilayah Red Sands. Kehancuran yang melanda daerah itu bukan bencana alam, melainkan hasil langsung dari operasi lapangan Rosetta. Pasukan bersenjata dikerahkan secara besar-besaran, dipimpin oleh seorang perempuan yang mengendalikan seluruh operasi dengan tangan besi. Di tengah kekacauan itu, penduduk menyaksikan sesuatu yang tidak bisa lagi disebut manusia. Seorang pria telah berubah menjadi monster akibat eksperimen Stardust.
Makhluk itu berdiri dengan kepala terangkat seolah sedang berdoa, lalu melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan bangunan demi bangunan. Tidak ada perlawanan, tidak ada peringatan. Rosetta juga menculik dua warga lokal, seorang ibu bernama Kelly dan putrinya Eva. Gadis itu terpapar Stardust dalam jumlah besar, namun tidak menunjukkan efek negatif apapun. Fakta ini membuat Rosetta tertarik. Seorang ilmuwan bernama Dr. Mannheim terlibat langsung saat mereka dibawa ke LEA Research Laboratory. Tujuan Rosetta jelas, menjadikan mereka bahan eksperimen. Kontak tersebut percaya bahwa hanya Mayfly yang disebut oleh Law yang masih memiliki peluang untuk menyelamatkan mereka. LEA Research Laboratory dan ambisi evolusionis. Infiltrasi fasilitas. Player memasuki kompleks LEA Research Laboratory, sebuah fasilitas penelitian Rosetta yang dijaga ketat. Dari struktur bangunan dan sistem keamanannya, jelas bahwa tempat ini bukan sekedar laboratorium biasa, melainkan pusat eksperimen rahasia berskala besar. Informasi dari kontak lokal terbukti benar. Perlawanan di dalam fasilitas sangat kuat, menandakan bahwa Rosetta menyimpan sesuatu yang sangat penting di sini. Semakin jauh player bergerak ke dalam, bukti-bukti eksperimen terhadap subjek manusia mulai terlihat jelas. Ruang penelitian, catatan medis dan peralatan eksperimen menunjukkan bahwa Rosetta telah melampaui batas kemanusiaan. Di saat yang sama, fragmen memori Eve mulai bereaksi semakin kuat, seolah memandu player menuju sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam fasilitas. Perasaan tidak nyaman semakin menekan, menandakan bahaya yang lebih besar menanti di depan. Interaksi Mary dan Dr. Mannheim. Di salah satu area penelitian, player menyaksikan rekaman dan sisa-sisa interaksi antara Mary dan Dr. Mannheim. Dari percakapan yang terekam, terlihat jelas bagaimana Mary memandang manusia sebagai bahan mentah, dengan potensi evolusi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dr. Mannheim sepenuhnya mendukung pandangan ini, memperlakukan para subjek uji sebagai aset penelitian, bukan individu hidup. Mary memerintahkan agar para subjek dipisahkan dan dibawa ke ruang bahan mentah, sebuah area yang dikhususkan untuk eksperimen paling ekstrim. Namun ketegangan mulai muncul ketika Mary menyadari bahwa salah satu spesimen terpenting yang ia inginkan tidak ada di tempat. Ketidaksesuaian ini membuat Dr. Mannheim kehilangan nilainya di mata Mary. Bagi Mary, siapapun yang tidak lagi berguna tidak layak dipertahankan. Ia menyingkirkan Dr. Mannheim tanpa ragu, menegaskan keyakinannya bahwa tidak ada yang bisa menghentikan laju evolusi. Akibatnya, Dr. Mannheim kehilangan kendali atas eksperimennya sendiri. Terpapar Stardust dan eksperimen yang ia lakukan, tubuhnya mulai berubah, menandai awal transformasinya menjadi monster. Konfrontasi dengan Dr. Mannheim. Dr. Mannheim yang telah berubah menjadi makhluk terdistorsi oleh Stardust, menyerang player dengan fanatisme yang lahir dari obsesinya terhadap penelitian. Baginya, laboratorium, data, dan spesimen adalah segalanya. Ia memandang player sebagai penyusup bodoh yang tidak akan pernah mampu memahami keindahan Stardust dan evolusi. Pertarungan berlangsung sengit di tengah reruntuhan laboratorium yang ia banggakan. Pada akhirnya, Dr. Mannheim berhasil dikalahkan, mengakhiri perjalanan seorang ilmuwan yang mengorbankan kemanusiaannya demi ambisi. Namun, setelah kejatuhannya, satu fakta pahit terungkap. Eve dan Kelly tidak berada di fasilitas ini. Mereka telah dipindahkan ke lokasi yang jauh lebih berbahaya. Menemukan Eve, Mother of Life. Fragmen memori Eve akhirnya menuntun player ke sebuah ruang tersembunyi yang terasa berbeda dari bagian lain laboratorium. Tempat ini bukan sekedar ruang penelitian, melainkan sebuah ruang mimpi yang dipelintir oleh kekuatan Stardust. Di dalamnya, Eve telah sepenuhnya berubah menjadi deviation bernama Mother of Life. Ia menciptakan ruang yang ia anggap aman, tempat di mana mimpi anak-anak tidak boleh diganggu. Dalam wujud barunya, Eve berusaha melindungi Kelly dengan cara yang sudah tidak lagi manusiawi. Bagi Eve, realitas dan mimpi telah menyatu, dan siapapun yang masuk tanpa izin dianggap ancaman. Pertempuran dan akhir tragedi. Pertempuran melawan Mother of Life menjadi salah satu yang paling sulit. Deviation ini dilindungi oleh Polarized Source, membuatnya kebal terhadap kerusakan biasa. Seperti yang dijelaskan oleh V, mimpi tidak bisa dihapus begitu saja, dan selama sumber polarisasi itu aktif, Eve hampir tidak bisa disentuh. Dengan menghancurkan sumber tersebut, celah akhirnya terbuka. Mother of Life menjadi rentan, meski tetap berpegang pada ilusi kebahagiaan bersama anaknya. Dalam kondisi terakhirnya, Eve berusaha menyatukan dirinya kembali dengan Kelly, percaya bahwa mimpi akan bertahan selamanya. Pada akhirnya, Eve berhasil dikalahkan. Mother of Life runtuh, dan ruang mimpi itu pun lenyap.
Tragedi ini menandai akhir dari eksperimen kejam Rosetta di LEA Research Lab, sekaligus menjadi pengingat bahwa ambisi evolusi tanpa batas hanya melahirkan penderitaan. Manibus dan Prime War. Setelah semua itu, tren mengungkap ancaman sebenarnya yang berada di balik Rosetta dan evolusionis. Manibus. 20 tahun lalu, kemunculannya memicu Starfall. Manibus adalah rift entity terpenting yang pernah diketahui manusia. Hampir tidak ada yang bisa melawannya, kecuali metahumans. Manibus tidak bisa dihadapi secara langsung, ia harus dipancing ke medan pertempuran yang telah ditentukan. Rosetta sendiri mengetahui bahwa Manibus memiliki hasrat tak terbatas terhadap steroids. Fakta ini menjadi satu-satunya celah untuk menjebaknya. Di Frontier, seluruh metahuman berkumpul. Dengan bantuan steroid dan kendaraan pertempuran, Prime War pun dimulai. Pertempuran besar ini akhirnya berhasil menjatuhkan Manibus. Dunia selamat, setidaknya untuk saat ini. Namun satu hal tetap menjadi misteri. Tidak ada satupun informasi tentang nasib Mary. Ia hilang bersama kekuatan evolusinya, meninggalkan pertanyaan apakah ia telah mati, bersembunyi, atau justru berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya.